Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita, Ustaz Haji Syarifuddin, Ustaz Sofyan, Ketua DKM Masjidul Ikhlas, namanya sama dengan guru kita, Bapak Haji Syarifuddin. Lebih muda beliau kayaknya. Bapak Arfan yang melalui wasilah beliau bisa kembali ke Masjid Nurul Ikhlas kita hari ini ya. Ini melewati 2 provinsi kita kan kita udah Jawa Barat ya, di Depok ya, sekarang kita berada di Banten. Dari Depok ya, dari Jawa Barat ke Banten jauh juga ya. Kemudian bapak-bapak orang tua kita, Bapak Rudi ya, Ketua Subuh Berkah. Subuh itu singkatan Subuh Berkah. Suling itu subuh keliling. Nanti bingung nih jamaah di sini apa subuh suling. Maksudnya Subuh Berkah dan Subuh Keliling dari Majelis Azikro, Bapak Rudi, Bapak Haji Daman, Bapak Haji Salam, kemudian Bang Komarudin dan semuanya bapak-bapak haji, ibu-ibu semuanya, jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kepada saya. Subuh Berkah ini adalah kita keliling dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dan biasanya diawali dengan kita membaca kitab yaitu Nashorul Ibad. Biasanya dibaca oleh guru kita ya, Kiai Haji Musdajis, tapi beliau sedang sakit, semoga Allah sehat walafiat dan seterusnya. Jadi saya hanya membandalkan menggantikan saja. Kita lanjut kepada makalah atau makalah ya, kalau dalam bahasa Indonesia makalah yang berikutnya yaitu maqalatus salisah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu sabdanya la yu'tillah li ahadin khamsan minal hay'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan Allah memberikan kepada seseorang khamsan 5 hal illa kecuali wa qad a'adda lahu khamsan, kecuali Allah akan menyiapkan 5 hal lagi ya. Jadi kalau kita dalam hadis ini ada 5, kalau kita lakukan maka Allah akan berikan 5 hal juga. Apa itu? La yutihi lau syukra illa wa qad a'adda lau ziyadah. Yang pertama, Allah tidak akan memberikan seseorang sifat syukur kecuali Allah akan menyediakan baginya ziyadah, tambahan atas nikmat-nikmat Allah. Jadi yang pertama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahnya nikmat kalau kita bersyukur. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Ibrahim yang populer kita dengarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti Allah tambah.
nikmat-nikmatnya, syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, Allah tambahkan. Kita bersyukur Allah berikan rezeki, Allah tambahkan rezeki kita. Kita bersyukur punya istri, Allah tambahkan istri kita. Maksudnya tambah solehahnya ya Bu ya. Tambah baiknya, tambah bukan tambah jumlahnya. Berarti akan nambah nanti ya. Ya. Dua. Nah, seringkali disampaikan tentang kisah orang yang bersyukur dengan orang yang kufur. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ini sama dengan kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ya Bu ya. Suatu saat orang miskin ini mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam atas kemiskinannya. Dia datang, dia curhat. Hai Nabi Allah Musa, engkau ini kan dekat dengan Allah. Saya hidup dari dulu ini miskin, bosan, jenuh, ya, melarat hidup saya. Lalu bagaimana supaya hidup saya menjadi orang yang kaya seperti orang-orang gitu, kemana-mana mudah. Nah, jawaban sederhana Nabi Allah Musa alaihissalam adalah bersyukur kamu kepada Allah, Allah akan memberikan kekayaan, bertambah rezeki. Orang ini marah-marah gitu. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Allah memberikan saya rezeki yang susah, hidup miskin melarat, rumah satu-satunya itu pun kalau hujan kehujanan, ya sering bocor, ya kadang makan, kadang tidak, susah hidup saya. Gimana saya mau bersyukur? Ada jawabannya. Kesal dia dengan jawaban Nabi Allah Musa, dia ngambek, dia pulang. Nah, beberapa hari kemudian ada orang kaya yang mengadukan masalahnya. Ini berbeda dengan orang yang miskin tadi. Bosan, tapi bosannya susah ini. Hebat ini. Nabi Allah Musa datang, orang ini datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa, saya ini diberikan Allah rezeki yang alhamdulillah. Ya, kaya, mudah, apapun yang saya inginkan mudah. Ya, kalau ingin sesuatu, pengen punya mobil, pengen punya rumah yang bagus, sangat mudah. Allah berikan saya kemudahan dalam rezeki. Tapi rasa-rasanya itu saya jenuh juga jadi orang kaya. Bosan jadi orang kaya. Ada di sini di Cipayung ini, Ciputat, ada orang kaya bosan. Aneh kan? Allahu Akbar. Mengadukan masalahnya, saya pengen jadi orang miskin, sekali-kali ngerasain jadi orang susah begitu. Jawaban Nabi Allah Musa, ya, tersentak, kaget ya. Hai Pak, kalau ingin jadi orang miskin itu mudah. Jangan kamu bersyukur kepada Allah, ingkari nikmat Allah, pasti kamu jadi orang miskin, pasti kamu jadi orang susah. Marah tapi bagus. Orang ini di jawaban dari Nabi Allah Musa. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya ingkari nikmat Allah? Bagaimana saya tidak menjadi orang bersyukur? Allah kasih rezeki, karunia yang begitu banyak, nikmat yang luar biasa. Allah berikan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berkata-kata. Belum ada jantung, ginjal, paru-paru, usus. Belum nikmat kemaluan, semuanya nikmat. Rasanya susah saya mengingkari nikmat Allah. Sehingga cerita apa yang terjadi, orang yang miskin tadi makin miskin, makin melarat, makin susah karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi makin hari makin kaya, makin bertambah kekayaannya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi yang pertama ini, ya, tidak akan bersyukur kepada Allah kecuali Allah tambahkan nikmatnya. Kemudian yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Tidaklah seseorang itu
berdoa kepada Allah kecuali Allah menyediakan terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Nah, ini kita harus yakini nih. Ini luar biasa nih, Rasulullah mengatakan. Jadi setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Kan ada orang yang bosan doa, ya, minta kaya nggak kaya, minta jodoh nggak dapat jodoh, minta supaya utang lunas nggak lunas. Nah, ya harus diperbaiki dulu. Kan dalam surah Al-Fatihah kan sangat jelas. Kita selalu mengulang-ulang kan Al-Fatihah itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Hanya kepadamu kami meminta, kami berdoa. Ya, kalau na'budunya mantep, ya pasti nasta'innya lancar. Na'budunya khusyuk, sungguh-sungguh, istiqomah, ikhlas, pasti doanya dikabulkan. Jadi kenapa doa kita belum dikabulkan? Mungkin na'budunya masih asal-asalan, ibadahnya, sholatnya asal-asalan, ya asal jadi yang penting sholat. Tahu bu, yang penting sholat ditunda-tunda. Zuhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isaan, isya ketiduran, subuh siang. Tapi kalau di sini nggak ada ya, insya Allah. Loh, jadi perbaiki ibadah, doa pasti dikabulkan. Pasti ini tidak ada seseorang itu berdoa kecuali pasti Allah kabulkan doa-doanya. Makanya Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Tabrani. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, ya, kemudian bisa berjumpa denganmu ya Allah, ridha terhadap ketentuanmu dan hemat dalam pemberianmu ya Allah. Nah, ini yang kedua, tidak ada orang berdoa kecuali Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, wala yu'til istighfara illa wa qad 'adal ghufran. Tidak ada seorang itu beristighfar kepada Allah kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lau a'tatum hatta tablugha khatayakumus sama summa tubtum tataba alaikum. Seandainya kamu melakukan dosa sampai dosamu sepenuh langit. Waduh, saking banyak-banyaknya dosa sepenuh langit. Kemudian kamu bertaubat, pasti Allah terima taubatmu. Allah Akbar. Itulah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, istighfar ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat, yang selalu suci. Bahkan amalan istighfar ini kalau kita terus lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan segala-galanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, man lazima istighfara, siapa orang yang melazimkan istighfar, ya, melazimkan itu jadi terus istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhraja, setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya Allah berikan, kesusahannya Allah berikan kemudahan, wa razaqo min haitsu la yahtasib, dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istighfar, taubat.
Kemudian yang ketiga ya. Yang pertama syukur, yang kedua doa, yang ketiga istighfar. Kemudian yang berikutnya, ini menggambarkan nomor di kitab kuning itu begini nih. Nah, yang berikutnya adalah wala yuti taubah. Hampir sama dengan itu, tapi taubat ini khusus taubat. Wala yuti taubah, tidak ada seseorang itu bertaubat illa waqad adaul qubul, kecuali Allah terima taubatnya. Kalau tadi istighfar, sekarang taubat. Ya, memang berkaitan. Ya, seorang taubat itu pasti dia memperbanyak istighfar. Tabayatibu taubah, taubat itu kembali kepada Allah. Ya, menyesal apa yang dilakukan, tidak akan mengulanginya, dan dia memperbaiki dirinya. Rasulullah SAW bersabda, maktubun haulal arsy qabla an takhluqa dunya bi arba'ati alafi amin wa innila ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Tertulis di bawah ars sebelum Allah ciptakan dunia 4.000 tahun. Jadi sebelum Allah ciptakan dunia, sebelum 4.000 tahun, apa kata Allah? Wa innila ghaffar, sesungguhnya aku Allah pasti mengampuni liman taba, bagi orang yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amala sholihan, dan dia beramal soleh, summa tada, kemudian Allah berikan hidayah petunjuknya. Jadi kalau orang bertaubat pasti Allah terima taubatnya. Yang penting taubatnya sebelum sakaratul maut. Yang penting taubatnya sebelum terbit matahari dari sebelah barat, sebelum kiamat. Pasti Allah terima taubatnya, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Yang terakhir, yang kelima, wala shadaqah illa wa qad adalu taqabbul. Tidak ada orang bersedekah kecuali Allah terima sedekahnya. Ya, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin fi zilli sadaqah hatta yuqda bainan nas. Setiap urusan di dalam naungan Allah itu ada sedekahnya, sehingga ketetapan dia di antara manusia, ketetapan di antara surga dan nerakanya dengan sedekah. Ya, makanya sedekah itu multi manfaat, Pak. Apalagi sedekah di waktu subuh, dapat doa malaikat, ya Allah ganti tambahkan rezekinya. Bahkan setiap kita bersedekah, Rasulullah SAW menyatakan Allah berikan tambahan-tambahan. Bal yazdad, tambah. Tuh orang yang sedekah itu selalu bertambah rezekinya. Ya, penolak bala sedekah. Ya, penolak musibah sedekah. Ya, bahkan Rasul mengatakan kalau kita susah hidup, susah rezeki, intala rizqo bisadaqah, cari rezeki dengan bersedekah, maka rezeki kita akan lancar. Mudah-mudahan hadis yang disampaikan hari ini 5 hal kita bisa mengamalkannya. Pertama, kita bersyukur, Allah pasti tambahkan nikmatnya. Yang kedua, selalu kita berdoa. Dengan kita berdoa pasti Allah kabulkan. Yang ketiga, ya istighfar. Dengan istighfar Allah ampuni segala masalah terselesaikan. Yang keempat, taubat. Dengan taubat Allah terima taubat kita. Yang kelima, sedekah. Dengan sedekah Allah pasti terima sedekah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa makanan batin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.